selesai. Jadi untuk daftar presensi sekali lagi kami umumkan tidak akan ada perpanjangan. Dan untuk TOEIC preparation ini akan ada 10 sesi dan kami harapkan adik-adik terus mengikuti ke 10 sesinya dan diharapkan untuk aktif juga berpartisipasi selama kegiatan ini karena nanti untuk mahasiswa yang aktif akan mendapatkan reward dari ITC dan untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi saat tryout itu akan mendapatkan cashback sebesar 200.000 dari unit bahasa. Jadi semoga semuanya tetap antusias ya untuk mengikuti persiapan TOEIC ini. Oke, hari ini adalah pertemuan ketiga. Jadi kemarin kalian sudah mengikuti pertemuan ke-1 dan kedua dengan Ibu Ayu. Oh iya, satu lagi ingin saya tekankan. Jadi untuk nanti ketika adik-adik ingin menjawab pertanyaan, silahkan menggunakan fitur chat ya. Jadi agar kami lebih mudah tahu siapa yang aktif menjawab dan nanti namanya bisa kami setorkan ke ITC untuk mendapatkan reward. Jadi silahkan gunakan kolom chat untuk menjawab pertanyaan, tapi tidak diperkenankan untuk mengobrol dengan teman-temannya via kolom chat. Dan jika memungkinkan, harap adik-adik agar on di kamera ya. Jadi turn on kameranya, nyalakan kameranya, supaya kita bisa tahu siapa-siapa saja. Ya, baik. Hari ini seperti yang saya bilang tadi, kita pertemuan ketiga. Untuk pertemuan ke-1 dan kedua, apa ada yang masih ingat? Apa yang dibahas di pertemuan pertama atau sesi 1, dan apa yang dibahas di sesi kedua? Yang ingat, boleh ketik di chat atau boleh jawab langsung. Itu silahkan, terserah kalian. Ada yang masih ingat apa yang dibahas kemarin di sesi 1 dan apa yang dibahas di sesi 2? Oke, kita ada Diah Tiara Bakti. Ada, sesi 1 tentang overview TOEIC dan sesi 2 tentang listening 1 about photograph. Ya, terima kasih ya Diah. Jadi untuk sesi 1 kemarin kalian sudah dapat overview soal TOEIC seperti apa dan bagaimana tips-tipsnya menjelang tes TOEIC. Jadi saya harap kalian ingat itu dan simpan itu dalam memori kalian. Jadi nanti pasti akan berguna saat menjelang tes nanti. Dan sesi 2 tentang listening 1 about photograph. Jadi kalian sudah belajar bagaimana menghadapi listening di sesi pertama. Yang mana di TOEIC itu sesi pertama adalah tentang photograph. Jadi kalian diminta untuk melihat gambar dan mencari gambar itu tentang apa. Jadi sekali lagi untuk tes bahasa Inggris ini tidak ada yang namanya ini bisa dapat nilai tinggi karena sudah jago bahasa Inggris. Itu belum tentu. Jadi sekali lagi kalian jika ingin mendapatkan nilai yang bagus saat TOEIC ini, kalian harus sering berlatih soal-soal. Jadi di internet itu sangat banyak ada sumber, sangat banyak ada soal-soal latihan, dan kalau memang kalian ingin latihan lebih banyak, kalian bisa beli buku atau download e-book. Di situ kalian bisa latihan TOEIC dengan lebih banyak, karena semakin sering kalian mengerjakan soal, semakin terbiasa juga kalian dengan pola-pola soal yang ada di TOEIC. Karena tes TOEIC itu juga berbeda dengan TOEIC yang lain, tes-tes bahasa Inggris yang lain. Jadi, atau dengan tes bahasa Inggris seperti saat SBMPTN atau UN seperti itu. Jadi amat sangat berbeda. Sehingga kalian bisa dapat nilai tinggi, itu pasti bisa, tapi syaratnya memang harus rajin latihan. Jadi bukan hanya sekedar latihan 1 malam sebelum ujian, tapi sering-seringlah berlatih. Tidak perlu lama-lama, mungkin 15-20 menit cukup untuk latihan per hari. Oke. Ya, jadi itu sedikit pengantar juga. Ya, jadi itu sedikit pengantar juga terkait materi kemarin. Nah, untuk sekarang, materi ketiga, itu, atau sesi ketiga ini, kita akan pelajari masih tentang listening, tapi kita akan membahas tips dan strategis yang dapat diterapkan untuk listening section yang lain. Karena kemarin kan kalian sudah belajar soal yang photograph. Jadi kita akan coba
ulik soal yang lain. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya di layar ya? Oke. Sebentar. Well, so today we're going to talk about listening part 2. It is about question and response. Jadi karena kemarin kalian sudah belajar soal photograph, so today we're going to go on to the listening part 2, which is question and response. Jadi untuk TOEIC itu ada 3 jenis kan? Ada 4 sesi kalau untuk listening kalau nggak salah ya. Jadi untuk yang part 1 adalah photograph, yang kedua adalah question response, yang ketiga adalah the longer conversation, dan yang terakhir itu biasanya adalah berupa monolog yang lebih panjang daripada yang lain. Nah, sekarang kita akan bicarakan. So today we're going to discuss the second part, which is question and response, and the strategies that you can use when you are facing this kind of thing. So here are some of the contents. So the first one, we're going to have vocabulary building and tips and strategies, some examples, and as well as practices. Okay. Okay, so before we start further, let's do some warming up session. So for the warming up session, we're going to start it with vocabulary building, which is about matching each question. Jadi di sini sudah ada questions dan response-nya. Silahkan kalian pilih kira-kira mana yang cocok antara questions dengan response-nya. So your task is to choose which one is which suit which. Okay, jadi yang mana yang cocok pertanyaan mana yang cocok dengan responnya. Jadi silakan kalian perhatikan dulu, lihat dulu, dan kalian jawab. Oke, kita sudah ada beberapa mahasiswa yang jawab. Dari Agung Wisnu 1D, Yuna juga 1D, Ayumade 1D, Tiara Bakti 1D, Nadia Wulan 1D, Alfonsius 1D. Oke, ini sekarang sudah nomor 3. Agung Wisnu 2G. Oke, kita coba ya. Nomor 1. Warnanya kurang bagus. Oke. Jadi nomor 1, kita lihat ya, whose car is this? Jawabannya adalah D, it's Miss Parks. I'm not quite sure. Kalau seandainya memang nanti suara saya misalkan tidak terdengar, nggak apa-apa, kalian boleh bilang. Atau kalau penjelasan saya misalnya terlalu cepat, silakan kalian memberi tanggapan gitu.
Oke? Jadi jangan sampai kalian tidak atau kalian bingung karena suara saya yang bermasalah. Sekali lagi, untuk suara saya masih terdengar kan ya? Masih, Miss. Terdengar, Miss. Oke, ya. Aman berarti. Oke, nomor 1 sudah benar, 1 adalah D. Oke, nomor 2. Jadi kita juga sudah punya jawaban untuk nomor 2. 2G. Oke, ada 1D, 2G. Ya. How much paper do we need? About 20 sheets. I think we need 3. Oke, betul ya. Jadi 2G. Juga sudah betul. Number 3, how do you get to work? Kita punya jawaban 3. Oke, sebagian besar jawab 3E ya. Kita lihat, how do you get to work? By bus. Usually I drive. Yup, that's right. 3E. Number 4, did you sign the document? Oke, kita punya jawaban 4B. 4B, kita lihat. Yes, then I put it on your desk. I'll sign it right now. Oke, betul. Jadi B. Have you finished the report? Number 5, we have H. Oke, jadi Dewa Gede Agung sudah jawab 5H. Alfonsius 5H. Wibawa Septiawan 5H. Ayumade juga 5. Oke. Kita lihat, have you finished the report? I finished it last night. Not yet, but I'll finish it soon. Oke. Jadi betul ya. Number 6. Can you tell me where the bank is? Ada yang jawab C. Oke, kita lihat. Yes, it's on the next block. I'm sorry, I don't know where it is. Oke, jadi betul ya, 6C. Can you copy these documents for me? Nomor 7. Jadi kita masih punya yang tersisa ada 2. Ada A, atau F. 7, oke. 7 kita punya jawaban 7A. 7A. Ya, sebagian besar menjawab 7A. Can you copy these documents for me? Of course, I'll do it right away. Or, I'm sorry, I'm busy right now. Yep. Betul sekali. Jadi karena semua sudah terjawab, sisanya hanya 8 dan F. Jadi yang pasti nomor 8 itu adalah F. Nah, dalam menjawab soal-soal ini, apa sih yang paling membantu kalian dalam menemukan jawabannya? Oke, kenapa sih kalian tahu kalau nomor 2 itu jawabannya G? Dari mana kalian bisa lihat itu? Because it is from 20 sheets, so it is sure about papers, how much that we need, like that. Yeah, amazing, okay? Jawabannya bagus. So, basically, if you're going to answer this kind of question, of course you need the keywords, right? Jadi ada kata kunci di sana. Nah, kalau nomor 2 itu karena dia berbicara tentang kertas, how much paper do we need? So, it must be sheets and rim. Jadi kalau kalian lihat di pilihan G, di opsi G, itu ada kata-kata sheets atau lembar. Dan rim atau rim maksudnya ya. About 20 sheets, itu artinya 20 lembar. I think we need the rim. Rim itu maksudnya 1 rim maksudnya. Saya rasa kita perlu 1 rim deh. 1 rim itu 500 lembar. Jadi, sheets dan rim ini pasti berhubungan dengan kertas. Makanya ini cocok. Ya. Jadi hal yang cukup simpel ya. Jadi kalau memang kalian bingung, coba cari kata kunci yang paling dekat. Yang mungkin bisa membantu kalian dalam menebak, oh kayaknya ini deh jawabannya. Misalnya juga seperti ini. Okay, can you tell me where the bank is? Nah, dia ada mengatakan soal blok. Blok itu berhubungan dengan tempat kan. Jadi jawaban nomor 6 itu pasti C, karena ini berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan lokasi. Sedangkan nomor 6 ini dia menanyakan lokasi sebuah tempat atau lokasi sebuah bangunan.
Ya, jadi saya rasa kalian semua sudah oke. Maksudnya sudah bisa menjawab yang seperti ini. Dan semoga nanti bisa terus berlatih ya. Jadi kemampuannya bisa terus makin bagus, makin bagus, makin bagus. Nah, di sini juga di sebelah sini kita bisa lihat ada tipsnya, oke? Ada tips di sini. Tipsnya itu terkait bagaimana cara menjawab ini tentunya. So, answers or responses in the TOEIC test do not always answer the question directly. Listen for answers with related details or explanation. Jadi yang perlu garis bawahi di sini adalah di related details, yang artinya detail yang berkaitan atau penjelasan. Ya, bahasa sederhananya sih kata kunci ya. So the simple word is the keywords. In other words, we can say the keywords itself. Jadi kata kunci dari jawaban atau kata kunci dari pertanyaan itu. Oke. Kalian bisa lihat di bawahnya juga. Often the question and answer will be different tenses. For example, did you sign the document? The response can be in the future. I'll sign it right now. Jadi dari segi tense atau grammar, itu kadang-kadang bisa berbeda antara pertanyaan dan jawaban, tapi tidak masalah selama memang konteksnya berhubungan, itu dia jawabannya. Contohnya, did you sign the document? Jadi kalau ini, pertanyaan ini kan jelas-jelas dia dalam bentuk past, karena ada did di sini. Did you sign the document? Nah, jawaban dari A adalah, I'll sign it right now. Karena dia belum melakukan itu. Jadi dia akan melakukan itu di satu waktu di masa depan. I will sign it right now. Oke, aku akan tanda tangan nanti gitu. Aku akan tanda tangan sebentar. Oke, atau aku tanda tangan sekarang. Sampai sana sudah jelas ya. Sampai sana all good ya. Tapi kalau memang kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya nanti. Jadi jika kalian menemukan kesulitan, tidak apa-apa. Di tengah penjelasan saya pun, kalian boleh interupsi untuk bertanya. So, hopefully, whenever you finish this course, it will be easier for you to understand English, especially for the TOEIC test. Kita akan lanjut dulu ke slide berikutnya. Oke. Nah, saya hapus dulu data anotasinya masih ikut. Ya. Nah, di sini, di slide 3, kita ada yang namanya finding keywords and avoid common distractors. So what do you think is the meaning of distractors? So what is the meaning of distractors? Anyone? What is the meaning of distractors? Pengganggu, oke? Tidak salah. Pengganggu bisa, kadang-kadang distractor itu artinya bisa pengganggu, tapi kalau untuk konteks ini, kalau dalam hal ini, distractors itu, ya betul, jadi kita punya jawaban Adelia Astari, pengecoh ya. Jadi distractors itu lebih ke pengecoh artinya di sini. Kenapa dia dibilang pengecoh? Karena inilah yang akan membuat kalian salah menjawab nanti, kalau kalian tidak jeli. Garis bawah ya, kalau kalian tidak jeli. If you are not careful when answering the test, you might get distracted. Kalian bisa aja terkecoh dengan kata-kata itu. Oke, jadi makanya di sini kita harus berhati-hati kalau soal distractor itu. Nah, untuk word distractors, itu kalau sudah tahu sekarang pengecoh. Jadi biasanya pengecohnya itu adalah kata-kata
yang bunyinya mirip. Oke, jadi sekali lagi pengecoh itu adalah kata-kata yang bunyinya mirip. Karena dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali kata-kata yang bunyinya mirip, betul kan? Jadi begitu banyak kata-kata yang bunyinya amat sangat mirip. For example, if you have shit and sit. Jadi kadang-kadang ada beberapa shit yang tadi lembar itu SHEET dan sit duduk SIT. Jadi kadang-kadang kalau tidak jeli dalam mendengarkan, kalian bisa saja terkecoh. Nah, disinilah kita akan coba bahas apa saja sih common distractors dalam TOEIC test. Start. Saya ada ya, kita kembali lagi ke word distractors. Ya, oke. Nah, sebelum kita coba masuk lebih dalam soal common distractors, jadi coba kalian lihat di sini. Jadi di sini ada beberapa kata, why, how, when, what, bla 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 bla. Nah, kita akan coba dulu mendengarkan, practice on listening. Jadi nanti suruhannya adalah listen to sentence 1 and write number 1 next to the 3 keywords or phrases as you hear them. Then make an appropriate answer for the question. Do the same for the next 2 sentences. Oke, jadi gini, nanti ketika kalian mendengarkan record, itu dia akan mengucapkan satu kalimat. So the recording will say one sentence. Then while you are hearing, saat kalian mendengar, coba kalian kasih nomor. Jadi misalnya nomor 1. Dia akan nomor 1 itu dia punya kalimat. Nah, nanti tugas kalian adalah di titik-titik ini, kalian coba isikan yang mana sih kata yang berhubungan dengan kalimat nomor 1. Misalnya, saya punya kalimat, saya pergi kemarin. Oke, saya pergi kemarin. Atau saya datang kemarin. Saya ganti. Saya datang kemarin. I came yesterday. Nah, dari kata-kata ini kalian harus beri nomor. Yang mana sih kira-kira yang berhubungan dengan kalimat yang saya ucapkan tadi. Oke, so I came yesterday. Yang berhubungan adalah when. Yang berhubungan adalah when. 1 karena dia kalimat nomor 1. Dan come. Oke, I came yesterday. Saya datang kemarin. Oke, sudah ya paham ya, karena ini baru latihan awal, nggak apa-apa. Jadi kita akan coba listening, sambil kalian melatih juga untuk mendapatkan informasi dari listening itu. Saya coba tes dulu ya. Nanti kalau suaranya sudah masuk, tolong beri respon. Suara recordingnya sudah masuk komputer kalian? Belum ada suara, Miss. Belum ada suara ya? Saya akan coba share juga ini. Sekarang sudah terdengar? Belum,
Miss? Belum, Bu. Belum juga ya. Sebentar. Coba ya. Unit 2. A. Focus. 2. Test tactic. Sudah terdengar? Tadi saya coba pakai share sound di Zoom ini. Sudah? Oke. Mantap. Ya, tadi saya belum ada baca chat. Jadi oke, makasih yang sudah ngasih saran saya tadi. Oke, sekarang kalian coba dengarkan sound-nya atau recording-nya dan coba tangkap informasinya apa. Dan kalau memang bisa, nanti sambil juga dilihat di sini. Jadi, mana kira-kira kata yang berkaitan dengan kalimat pertama, mana ya kata-kata yang berkaitan dengan kalimat kedua dan berikutnya. Oke, kita coba. Unit 2. A. Focus. 2. Test tactic. Number 1. How do you come to class? Number 2. What did you get for your last birthday? Number 3. Why do you want to improve your TOEIC score? Oke, jadi itu ya recordingnya. Saya akan putar sekali saja. Jadi untuk sama-sama kita melatih juga. Karena nanti saat TOEIC pun recordingnya hanya akan diputar sekali saja. Nah, jadi tadi ada 3 kalimat. So there are 3 sentences that you have listened. And so what do you think? So what do you think about sentence number 1? So which one is related to sentence number 1? So which one do you think is the sentence number related to sentence number 1? Oke, kita ada jawaban. Jadi nomor 1 itu kata yang berkaitan dengan kalimat nomor 1 itu adalah how dan come. Itu dari Adi Purnamadi, oke? How and come. Oke, kita keep dulu. Kita kasih tanda dulu di sini. Nomor 1 kita ada how dan come. Dan what about number 2? Kalimat kedua, kira-kira mana yang berkaitan dengan kalimat kedua? Oke, kita punya banyak jawaban untuk kedua. What, get, and last birthday. Ada what, last birthday, what, last birthday.
Oke, kita keep dulu. Jadi nomor 2 itu adalah what dan last birthday. Get-nya kita juga masukkan ya. Nanti kita akan cek bareng-bareng. Then what about number 3? The third one. The third sentence. Okay, why improve TOEIC score? Ada why TOEIC score. Oke, kita akan simpan why improve TOEIC score. Oke, nah kita udah dapat jawabannya. So for the sentence we have how and come. The second sentence we have what, get, and last birthday. Number 3 we have why, improve TOEIC score. Well, let's listen to the recording once again, and let's see if you are right. Oke, kita akan coba dengar sekali lagi. Unit 2. A. Focus. 2. Test tactic. Number 1. How do you come to class? Number 2. What did you get for your last birthday? Number 3. Why do you want to improve your TOEIC score? Oke. Jadi nomor 1, ya kalian benar ya. Jadi how dan come. 2 itu yang berhubungan dengan nomor 1. And the second one is what, get, and last birthday. What did you get for your last birthday? The third one, we have why. Okay, we have why, improve, and TOEIC score. Yep, good one. So most of you get this right. Then let's continue to the next session. So now we're going to discuss about the common distractors. Jadi sekarang kita akan bahas tentang common distractors seperti apa. Oke. Ya, saya tadi sambil ngecek chat juga. Jadi lihat-lihat namanya siapa kira-kira yang aktif. Nanti kita bisa langsung ajukan ke unit bahasa. Well, as for the common distractors, seperti yang saya bilang tadi, seperti yang kalian jawab juga tadi, jadi distractors itu artinya pengecoh kalau di sini. Pengecoh yang bisa membuat kalian kecoh saat menjawab. Yang harusnya kalian sudah pilihnya benar, terus karena kalian merasa, kok kayaknya kata ini ada lagi di sini dan kayaknya ini deh katanya. Nah, kalian akhirnya pilih jawaban yang salah. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat ada beberapa type of common distractors. So there are 5 types of common distractors. So the first one is the same word. However, it has unrelated meaning. Maksudnya adalah dia ini katanya sama, tapi artinya berbeda. Contohnya gimana? Contohnya ini. Jadi, has the sale improved profits? Yes, it is for sale. Nah, menurut kalian, sale yang di kalimat pertama ini artinya apa? Has the sale improved profits? Slide-nya masih sama ya? Oke. Kalian sudah lihat slide yang ini kan ya? Jadi, kita masih ada di slide 1, strategy 1, find keywords, bla bla bla, distractors. Kalian masih ada di sini kan? Masih di komputer kalian tampilannya masih ini.
Oke. Tampilannya masih tag 18. Kayaknya saya harus stop sharing dulu. Yep. Oke. Saya sudah stop sharing, harusnya sudah enggak. Iya, sudah di slide ini kan ya sekarang. Okay, good. Well, as for the common distractors, actually, basically, there are 5 types of common distractor. So the first one is the same word with unrelated meaning. Jadi, kata yang sama, artinya berbeda. Contohnya, sail di key dan sail di a. Jadi kalau menurut kalian, sail di kalimat pertama itu apa sih artinya? So what do you think is the meaning of sail in the first sentence? Nah, jadi Alfonso sudah jawab tuh. Jadi sail yang di kalimat key itu artinya penjualan. Oke, benar. Ada yang lain mungkin? Ada yang punya pendapat lain? So what's the meaning of sail? The sail on the first sentence. Sail. Oke. Jadi kita ada buat sail. Baik, nggak ada jawaban lagi, berarti kita akan pakai jawaban itu. Sale di sini artinya memang betul penjualan. Jadi has the sale improved profits? Apakah penjualannya sudah meningkatkan keuntungan kita? Oke, itu artinya. Nah, kalau sale yang kedua, the second sale, what do you think is the meaning for this one? Yes, it is for sale. Dijual. Oke, kita punya banyak banget jawaban. Untuk dijual, ya betul. Jadi kalau sale yang di A, sale yang di bagian A itu adalah artinya jual. Yes, it is for sale. Jadi artinya beda kan? Artinya berbeda. Sale penjualan dan sale dijual. Meskipun memang akar katanya sama-sama jual, however, both of these words are used in different context. I mean, used in different function, you know, like sale ini artinya penjualan, kalau ini artinya dijual, jadi berbeda. Ini artinya pun jadi sedikit berbeda dari awal. Oke, kita lanjut. We have the related subject that doesn't answer the question. Jadi dia berhubungan, kata-katanya sama, tapi sebenarnya itu tidak menjawab pertanyaan sama sekali. Dan itu sering sekali terjadi, dan sering sekali ada di tes TOEIC. So you need to be aware of that. You need to be careful when you have to answer that kind of question. Nah, di sini, where can I buy a cheap air conditioner? Tapi jawabannya, I agree that it is very cheap. Menurut kalian nyambung nggak antara Q dan A? Pertanyaan dan jawabannya? Nggak nyambung ya? Oke. Jadi nggak nyambung. Padahal dia sama-sama ngomongin cheap. Tapi ini nggak nyambung. Nah, itulah gunanya distractor. Kadang-kadang saat kalian menjawab tes, kalau memang kalian tidak memperhatikan konteks kalimatnya yang lain, itu kalian bisa salah jawab karena kata yang sama ini. Oke, where can I buy a cheap air conditioner? Terus yang nomor A jawabannya, well, you can find it on the store downtown. You can find it one on the store downtown or in the store downtown. Yang B itu jawabannya, yeah, I agree. It's cheap. Kalau kalian hati-hati, kalian akan pilih yang B karena sama-sama ada kata cheap di sana. Jadi kalian merasa, oh ya, dia sama-sama ngomongin cheap, berarti ini jawabannya. Bukan seperti itu. Jadi tetap perhatikan konteksnya. For the third one, we have the similar sound, but different unrelated word. Oke, jadi dia bunyinya sama. Bunyinya aja loh yang sama. Tapi sekarang penulisannya sudah berbeda. Nah ini. Kalau kalian perhatikan, di kolom kedua, dan di kolom pertama, itu tulisannya sama semua. Tapi sekarang kita punya yang tulisannya beda. Tapi bunyinya masih tetap mirip. Nah,
Contohnya, have you met the new staff? No, it's not the same staff. Oke, kita punya staff dan staff. Staff dan staff. Oke, jadi A dan U itu beda. Nah, kalau menurut kalian, staff itu artinya apa sih? Kalau staff itu artinya apa? Have you met the new staff? Oh ya, saya staff baru di kantor. Oke, betul. Jadi kita punya jawaban dari Yogi Ramadan, ada Mira, ada William, ada Eva. Oke, jadi staff itu artinya karyawan. Nah, kalau staff itu artinya karyawan, kalau staff ya betul artinya barang. Jadi kalau staff itu artinya barang, STUFF. Oke, tapi kalau staff itu biasanya digunakan untuk benda-benda yang tidak dihitung. Oke, jadi kalau maksudnya adalah sederhananya, kalau kalian bilangnya thing, kalian bisa pakai S di belakangnya. Well, there are many things that I'm still thinking of. Ada banyak hal. Dan thing itu juga bisa untuk sesuatu yang abstrak. However, if you are using stuff itu biasanya benda fisik. Dan biasanya tidak diberikan S di belakangnya untuk plural. Oke, staff dan stuff. Kita lanjut ke yang D, yes or no answers to information questions. Nah, kenapa maksudnya di sini apa? Jadi ibaratnya apa yang ditanya. Yang ditanyanya apa, jawabnya apa gitu. Nah, contohnya di contoh ini ada what time does the movie start? Nah, kalau what time itu dia nanya waktu kan? Nah, tapi jawabannya cuma ini, yes, I like movies. There is no information about the time. Nah, kalau untuk kalimat ini, yang nomor D, yang kolom D, itu menurut kalian kata kuncinya apa sih yang diminta? Apa yang diminta? Atau kata kuncinya apa yang D ini? Time ya, betul. Jadi time. Nah, kalau kalian sudah tahu kata kuncinya, time, tentu jawabannya harus yang berisi informasi tentang waktu. Tentu jawabannya harus berisi informasi tentang waktu. Jadi bukan yes, I like movies. Meskipun di dua kalimat ini sama-sama berisi movie. Tapi yang diminta di sini adalah just be aware of that. The last one is the wrong verb tense. Nah, wrong verb tense ini maksudnya adalah pertanyaannya tensesnya apa, jawabannya tensesnya beda. Jadi contohnya adalah, did you play golf last weekend? Did you play golf last weekend? Pertanyaannya ini artinya kamu main golf nggak minggu lalu? Oke, pertanyaannya minggu lalu loh ya. Did you play golf last weekend? Kamu main golf nggak minggu lalu? Tapi si A jawabnya, yes, I do. Nah, kira-kira di sini yang aneh di mana? Coba kalian lihat. Coba dijawab juga. Oke, Eva bilang do. Yes. Oke, ini juga udah ada yang nulis jawaban yang benar harusnya apa. Yes, I did. Ya, betul ya. Jadi, kalau kalian masih ingat pelajaran tenses dulu, yeah, that's right. Do supposed to be did. Kalau kalian ingat pelajaran tenses dulu, kalau pertanyaannya did, dan itu bentuknya yes or no question. Did you play golf? Did you play golf last weekend? Did you go to the beach yesterday? Or did you watch this movie last month? Nah, kalau pertanyaannya did, jawabannya itu pasti harus did juga. Entah itu yes, I did, atau no, I didn't. Jadi nggak boleh pertanyaannya did, tapi jawabannya yes, I do. Okay? Please bear in mind. So, if the question is using did, the answer must be in did. Did you play golf? Yes, I did. However, if the question is, did you play golf? Did you play golf? Jawabannya, well, yes, I do. Okay? Jadi ingat itu, hati-hati dengan pengecoh seperti itu. Nah, untuk response and answer nanti, itu questionnya atau pertanyaannya, the question will not be printed on your textbook. Tidak akan di-print
di lembar soal kalian karena emang itu yang harus kalian dengar. Jadi nggak mungkin itu yang di print. Nah, jadi kalian hanya akan diberikan opsi jawaban aja di sana. That's why you need to listen to it carefully. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita punya sample test and practice. Kalau kalian mau, ini juga tips yang bisa kalian ingat ya. So, here is a tip that you can also remember. Remember that in part 2, the only things you will see on the question booklet are the directions and instructions. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk sesi kedua, yang kalian lihat itu hanya arahan, tunjuk, dan instruksi to mark your answer sheet untuk menandai atau menghitamkan lembar jawaban kalian. The questions and answer choices are not on the page. Oke. Jadi nanti yang ada di buku soal kalian, in your question booklet, itu buku soal, itu hanyalah tulisan ini, mark your answer sheet. Oke, mark your answer sheet. Kalian hanya disuruh menghitamkan aja. Untuk pilihannya, untuk jawabannya dan soalnya itu tidak di-print. So you need to rely fully on your hearing or your listening. Nah, di sini kita ada sampelnya. Kita ada sampel script seperti ini. Nah, sambil lihat sampelnya, kita dengar juga nih recordingnya. Recording ini untuk yang ini ya. Jadi kalau untuk sampel script, kita lihat yang ini dulu. Here is the sample of what you will hear. Nah, untuk pembelajaran, ini masih di print. Jadi masih ditulis contoh soalnya seperti apa dan pilihannya apa. Nah, pilihannya cuma sampai 3 aja. Jadi nggak banyak-banyak. You won't be faced with many choices. It's only from A to C. Jadi hanya 3 aja. Nah, kira-kira ini jawabannya di mana? Jawabannya yang mana? Where should I put this package? A, B, or C? I think this is easy, right? Yep, that's right. You got it. B, on the table over there. Nah, kenapa jawabannya on the table over there? Jelas, karena dia juga nanyanya dengan where. Where itu di mana, kan? Jadi nggak mungkin kalian jawab, it's from the Tokyo office. Meskipun memang juga ini menunjukkan tempat, tapi ini maksudnya dari kantor di Tokyo. It's from the Tokyo office, dari kantor Tokyo. Bukan. Jadi kenapa tanya di mana saya harus taruh barang ini? Iya, di meja sebelah sana aja. Kalau nomor C itu udah nggak masuk akal. Jadi udah bukan jawaban. Udah nggak masuk list jawaban kalian. Okay, next one. Next, we're going to have a practice based on the actual test speed. Jadi itu sesuai dengan kecepatan nanti saat listeningnya. Tapi tenang saja, untuk listening, kalian nggak akan diperdengarkan recording yang terlalu cepat, karena itu disesuaikan juga nanti dengan standar orang berbicara. Oke, kita akan coba dengar ya. Sebentar. Saya akan coba share sound. Oh, share soundnya sudah. Kalau terdengar, tolong respon ya. B. Mini test. Number 1. When does Sudah terdengar? Bagus. Jadi coba kalian while hearing the recording or while listening to the recording, please try to answer the question. Okay. Kita mulai dari awal. Oke, sambil dengar, silakan sambil jawab juga. On. B. Mini test. Number 1.
When does the last train get in? A. Platform 6. Ano ngayon, B. Pak? It's getting late. C. Around midnight. Number 2. What are you doing for your vacation? A. We're taking it with us. B. I'll probably go to Miami again. C. No, I don't think I'll do it. Number 3. Are you working tomorrow? A. No, on the bus. B. Yes, but not until 10:30. C. I saw that too. Number 4. How did you do on your exam? A. I don't think so. B. Everyone did. C. Very well, thanks. Number 5. Where are you going for lunch? A. With Sally. B. I haven't decided yet. C. In about an hour. Number 6. Why does Irving look so tired? A. No, he wasn't there. B. Yes, I have been really tired. C. He's been working overtime. Number 7. Are there any messages for me? A. Yes, just one. B. I'd like one too. C. It was very relaxing. Number 8. Why'd you leave your job? A. Yes, he works hard. B. I wanted more responsibility. C. At the end of April. Number 9. Do you know where the meeting will be? A. Yes, it's in Jane's office. B. I know him quite well. C. No, this afternoon. Number 10. What kind of food do they serve? A. I prefer lunch. B. I heard all about it. C. Very good Italian food. Number 11. Have you met the new manager? A. Yes, she seems very nice. B. Yes, I agree. C. It's completely full. Number 12. How much are the repairs going to cost us? A. A week at least. B. A lot more than they said at first. C. I hope so. Wait, last. Okay, so how? Alright, so what do you think about the listening? Is it hard to listen? Menurut kalian gimana listeningnya? Susah untuk dengernya. Nak Devi itu cara kita Ah, Devi Untuk yang speakernya masih nyala, tolong di off ya. Tolong dimatikan. Jadi supaya nggak masuk suara-suara yang lain. Oke, ini kita sudah dapat beberapa jawaban. Oke.
Kalau kalian rasa untuk listening ini rasanya masih susah untuk mendengar, kalian bisa praktis lebih banyak lagi. Karena semakin sering kalian mendengar yang seperti ini, telinga kalian akan terbiasa kok. Dan saat kalian menjawab, itu kalian harus benar-benar fokus pada setiap pertanyaan. Jadi kalau misalnya nomor 1 kalian lewat, itu kalian gak usah pikirin lagi nomor 1. Begitu sudah masuk ke soal nomor 2, langsung fokus soal nomor 2. 1 itu udah lupain aja. Anggap aja itu memang udah salah lah gitu. Karena kalian nggak bisa dengar nomor 1. Jadi intinya ketika listening, nomor berapapun yang disebutkan, yang itu kalian fokuskan. Oke? Jadi kalau kalian masih fokus sama nomor yang sebelumnya, bisa aja kalian kelewatan beberapa nomor setelahnya. Nah, itu akan bikin nilai kalian makin kecil kan jadinya. Oke. Jadi kita bahas ya. Jadi nomor 1 itu sebagian udah jawab. Oke, C, 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 C. Iya, betul. Jadi 1 C ya. Nomor 1 itu C. How about number 2? Number 2 is B. Iya, betul. Jadi nomor 2 itu B. Then number 3 is also B. Jadi yang nomor 1, 2, 3-nya C, B, B udah benar berarti. Number 4 is... Ya, number 4. That's right. Most of you answer C. 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 Ya, betul. Oke. Jadi ada yang C, ada yang tidak jawab. Oke, ada C. Ya. Oke. Jadi nomor 4 itu C. Betul ya. Nomor 5 itu B. B for beta. Oke, 1-5 sudah ada yang betul, sudah bagus. Kalau masih ada yang salah satu juga, oke, sudah bagus. Tapi silakan dilatih lagi. Silakan ditingkatkan lagi supaya nanti. Dan yang sudah betul, nomor 1-5, ya tetap belajar supaya kemampuannya makin terasa. Kita lanjut dulu. 6 itu oke, ada yang jawab C. C juga. C, ya betul. Jadi 6 adalah C. Number 6 is C. Number 7 is A. Oke, kita lihat. Number 7 is A. Yep, that's right. Number 8 is B. Oke, number 8 is B. Nah, mungkin ada yang ada beberapa jawaban yang agak beda ya. Coba kita putar lagi audionya. Kita akan cari nomor 8. Apa sih yang ditanya di sana? Number 7. Are there any messages for me? A, Yes, just one. B, I'd like one too. C, It was very relaxing. number 8. Why'd you leave your job? A, Yes, he works hard. B, I wanted more responsibility. C, At the end of April. Jadi kalau untuk nomor 8 itu ditanya why she left her job. Itu ya. Jadi berhubungan dengan kenapa sih dia meninggalkan pekerjaannya. Coba kita dengar sekali lagi. number 7. Are there? A, Yes, he works hard. B, I wa- number 8. Why'd you leave your job? Why'd you leave your A. job? Yes, he works hard. B, I wanted more responsibility. C, At the end of April. Oke, jadi nomor 8 itu tanya adalah why. Why'd you leave your job? Kenapa? Kalau yang C itu dia pertanyaannya kapan? Karena jawabannya adalah on April. Itu kalau nggak salah yang saya dengar. Jadi yang nomor B itu jawaban untuk pertanyaan why'd you leave your job? Kenapa kamu meninggalkan pekerjaan? Jadi 8 itu B ya. Oke, nomor 9 kita lanjut. 9 adalah A, ya betul. Jadi yang sudah jawab A, jawabannya betul ya. Jadi 9A, nomor 10 C. 10C, nomor 11 kita ada A, dan 12 itu B. Nah, ada beberapa yang mungkin juga masih agak keliru ya nomor 12. Ayo kita putar lagi.
Oke. Bisa kalian sambil cocokkan ya, kira-kira ada nggak sih yang benar semua? Kalau ada yang benar semua, oke, congrats. Tapi kalau ada yang main salah-salah juga, congrats juga, nggak apa-apa. Jadi nanti kalian bisa latih-latih lagi di rumah. Ingat, tes bahasa Inggris itu kuncinya adalah latihan terus-terusan. Karena semakin kalian sering berlatih, kalian akan semakin familiar dengan pola soalnya. Yang perlu kalian kuasai di sini adalah bukan hanya soalnya secara kognitif, tapi juga pola soalnya. Dengan kalian sudah hafal dengan polanya, kalian akan bisa lebih cepat menjawab dan lebih tepat menjawab. Oke, untuk nomor 12 kita coba. Untuk yang mic-nya nyala, tolong di mute ya. Atau saya bisa minta tolong host juga untuk mute. Oke, kita akan coba dengar yang nomor 12. We're going to listen again. Just for number 12. I prefer lunch. B, I heard all about it. C, Very good Italian food. number 11. Have you met the new manager? Completely full. Number 12. How much are the repairs going to cost us? A, A week at least. B, A lot more than they said at first. C, I hope so. Oke. Sekali lagi ya, untuk yang mic-nya masih nyala, tolong dimatikan. Saya mungkin bisa. Ya. Karena takutnya kalau kalian kalau kalian tap on mic, suara-suara yang lain tuh akan masuk. Oke? Jadi takutnya mengganggu proses pembelajaran nanti. Oke, jadi nomor 12 tadi, ada yang bisa nggak coba? Ada yang bisa jawab pertanyaannya itu apa sih? Ada yang mau coba jawab nggak? Apa sih pertanyaannya yang nomor 12 itu? Atau kalau mau jawab langsung juga silahkan, boleh. Nggak harus ketik, jawab langsung juga bisa. No one? Saya belum ada lihat chatnya tambah lagi. Oke, ini kita punya jawaban dari Adi Purnamadi. How much will it cost? How much will it cost? Oke. Coba kita dengar lagi. Kira-kira jawabannya, kira-kira pertanyaannya sesuai nggak? number 12. How much are the repairs going to cost us? A, Oke, jadi benar ya. Yang punya Adi tadi sudah hampir mendekati. Itu tentang biaya. How much the repair going to cost us? Jadi berapa banyak tukang reparasi itu akan nyuruh kita bayar istilahnya. Seberapa besar kita akan dikenai biaya oleh tukang reparasi itu. Nah, jawabannya coba kita dengar. A week at least. Nah, kalau kalian jawabnya A week at least, itu artinya pertanyaannya pasti harusnya how long, oke? Atau ya, biasanya how long, pasti how long. How long itu durasi. Oh, paling nggak seminggu. A week at least. Oke, itu how long. Nah, yang kita dengar yang B sekarang. B, A lot more than they said at first. C, I hope so. Oke, yang udah nggak masuk di list jawaban kalian tuh adalah C, karena itu nggak nyambung. Nomor 2, more than he said. Oke, coba kita dengar lagi. First. C, I hope so. 12. How much are the repairs going to cost us? A, A week at least. B, A lot more than they said at first.
Okay, a lot more than they said at first. Jadi ongkosnya itu bisa lebih banyak dari yang mereka kasih tahu pertama kali. Itu maksudnya. Jadi jawaban paling tepat nomor 12 adalah B. Karena dia bertanya tentang how much. Kalau how much biasanya pasti soal biaya. Oke. Jadi sekarang kita ini sudah ya berarti. Kita akan lanjut lagi ke berikutnya. Ya, ini dia jawabannya. Oke, jadi ini jawabannya. Untuk yang betul semua, oke, congrats. Tapi tetap dilatih-latih terus. Dan untuk yang masih ada salah, nggak apa-apa. Tetap dilatih-latih juga. Siapa tahu nanti bisa betul semua saat tes. Nah, kita akan ke strategi 2. It's about direct question. Oke, jadi tentang pertanyaan langsung. Oke. Often direct question will not be answered with yes, no, or don't know. What you need to find is an answer that expresses yes, no, or don't know. Oke? Kalian paham maksudnya? Jadi maksudnya adalah seperti ini. Kalau pertanyaan langsung atau yes or no question itu, biasanya dalam TOEIC itu jawabannya itu belum tentu dia menggunakan yes atau no atau don't know. Oke, tapi yang perlu kalian lakukan adalah mencari jawaban yang secara nggak langsung artinya iya, secara tidak langsung artinya tidak, atau secara langsung artinya tidak tahu. Oke? Misalnya seperti ini. Is Mr. Clemens coming to the presentation? Apakah Tuan Clemens akan datang ke presentasi? Nah, jawabannya dia nggak bilang, no, he isn't. Iya kan? Jadi dia langsung jawabnya, unfortunately, he is on holiday then. Unfortunately, he is on holiday then. Oke, jadi ini berupa kalimat. Dan dia tidak dia nggak menjawab secara gamblang. It does clearly answer the question. No, he isn't. Yes, he is. I don't know. Tapi dia jawabnya seperti ini. Instead, the person answer with, unfortunately, he is on holiday then. Nah, ini artinya si Mr. Clemens ini akan datang apa enggak? Will he come to the presentation? If the answer is this kind of, if we get this kind of answer, chatnya nambah lagi, no. Oke. Oke, jadi sudah jelas itu artinya dia nggak akan datang. Ya, karena dia sedang liburan. Nah, kita akan coba latihan lagi. So, we've got 4 sentences from A to D and try to listen. To the responses, and you need to choose one best response that match the question. Okay? Jadi dengarkan recordingnya dan sambil dengar silahkan kalian pilih kira-kira respons yang mana sih yang paling cocok sama pertanyaannya. Unit 9. A. Focus. Sudah masuk ya suaranya? Oke. Jadi saya takutnya malah nggak kedengeran kayak tadi. Jadi saya pastiin dulu sebelum kita mulai recording, saya pasti akan tanya udah masuk atau belum gitu. Oke, kita akan mulai. Silahkan dengar dan pilih respons yang paling cocok. Unit 9. A. Focus. 1. Language building. Follow-up. Number 1. I don't think she did. Number 2. Of course I can.
Number 3. He didn't say. Number 4. Not at all. Oke, ternyata tracknya cuma segitu ya. Sebentar, saya coba cari lagi. The first responses and match each one's question. I see. Oke. Jadi kalian dengar respons tadi. Jadi ada 4 respons. Jadi keempat respons itu harus kalian cocokkan. Kira-kira nomor 1 cocoknya di A, 2 cocoknya di mana, 3 cocoknya di mana. Oke? Atau A cocoknya nomor berapa, B nomor berapa, C nomor berapa. Kita akan coba dengar sekali lagi kalau gitu. Unit 9. A. Focus. 1. Language building. Follow-up. Number 1. I don't think she did. Number 2. Of course I can. Number 3. He didn't say. Number 4. Not at all. Oke. Nah, menurut kalian, nomor A itu cocoknya sama respons nomor berapa? Yang A, is Mr. Clemens coming to the presentation? Okay. A, number 3. Okay. Yep, that's right. So A, number 3. Is Mr. Clemens coming to the presentation? Then number B, did she say when she would be available? Nah, nomor B, kira-kira cocoknya yang mana? B with number 1. Yep, you are right. What about C? C and D. Okay, C2 and D. Udah ada yang jawab ya, jadi D itu nomor 4. Itu pilihan terakhir pasti, karena sisanya nomor 4. Okay, so now you got this one. Kita akan pindah, kita akan langsung. Jadi itu ya, strategi kedua adalah ketika kalian bertemu dengan direct question atau pertanyaan yang menggunakan is to be depannya, dan jawabannya adalah yes or no, or we can say yes or no question. Bisa saja jawabannya tuh belum tentu yes or no question. Jadi saat di TOEIC nanti, karena ini memang conversation ini diambil dari percakapan di dunia nyata, di dunia yang sebenarnya. Jadi kan belum tentu ya jawaban itu pasti ya atau enggak. So instead of saying yes or no, mereka akan menjawabnya seperti ini, dengan informasi lain, yang tersirat sih maknanya. Jadi orang tuh langsung mengambil kesimpulan bisa dari informasi itu. Oh, ternyata enggak. Oh, ternyata ini maksudnya iya. Ya, kita akan lanjut lagi. So, we've got the third strategy. Nah, kalau tadi kita sudah bahas soal distractors, terus yang kedua kita sudah bahas soal direct questions yang mungkin jawabannya itu nggak direct juga. Nah, strategi ketiga itu adalah same or similar sounding words. Sebenarnya ini juga masuk ke word distractors ya. Jadi, tapi ini lebih kompleks sedikit daripada word distractors. Kenapa lebih kompleks? Karena ini maksudnya adalah ada kata yang mungkin tulisannya udah beda banget, tapi bunyinya sama. Tapi bunyinya mirip-mirip, ada unsur yang mirip di suaranya. Yang tentu kalau kita tidak cermat menjawabnya, kalau kita nggak cermat, itu bisa milih jawaban yang salah. Nah, contohnya ini. Could you rearrange the venue for me? Di sini, ada beberapa kata yang mirip pengucapannya. Yang pertama itu adalah arrange,
dan venue. Nah, samanya dengan siapa? Dengan yang dipilihan ini. Could you rearrange the venue for me? Nah, di sini ada yang A. Yes, it is new. New ini sound-nya mirip dengan venue. The sound of new is similar to venue. Sama-sama ada new-nya. Oke, nomor B dia aman. Sure, is the meeting room available? Nah, ini aman, jadi nggak ada suara yang mirip. Nah, nomor C, no, I didn't arrange it. Nah, arrange dan rearrange itu punya suara yang mirip. Rearrange, arrange. Suaranya mirip. Jadi itu bisa mengecoh kalian juga. Oke, ada new, venue, ada arrange, rearrange. Nah, kalian harus hati-hati soal itu. Nah, ini ada tipsnya nih, ada hintnya. Your short-term memory is important. Repeat each response in your head and check if it answers the question or has same word or similar sound distractors. Nah, kita ada latihan lagi. Listen to 5 questions. Repeat each response as you hear it and mark whether it is correct or wrong with the same word or wrong with a similar sounding distractor. Okay? Whether it is correct, apakah dia benar, atau salah dengan kata yang sama, atau salah dengan kata yang mirip. Okay? Dengan bunyi yang mirip, sorry. Coba dengar. Kita akan coba latihannya. Jadi, ada 5 pertanyaan ya. Kita coba cek dulu satu. A. Focus. 2. Test tactic. Follow-up. Number 1. Is this the last stop? A. Yes, it'll last for 2 hours. B. Yes, it's a new top. C. No, it's the one after this one. Oke, saya pause dulu. Nah, kalau menurut kalian, nomor 1, itu ada kata-kata yang mirip nggak? Is this the last stop? Jadi di antara pilihan jawaban itu ada suara yang mirip nggak? Kira-kira, oh, ini ada chat 1 masuk. Iya, betul. Ada top, ada stop. Top dan stop. Jadi dari situ kita tahu, oh ini katanya mirip nih gitu. Oke, top and stop. Bagi yang masih bingung, coba kita dengar lagi. A. Yes, it'll last for 2 hours. Follow-up. Number 1. Is this the last stop? A. Yes, it'll last for 2 hours. B. Yes, it's a new top. C. No, it's the one after this one. Oke, jadi benar ya, ada stop. Is this the last stop? Nomor yang di B itu kalau nggak salah, the new top. Oke, stop dan top itu sama. Nah, jawaban yang benar yang mana nomor 1? C, ya betul. So number 1 is C. Let's move on to number 2. Did you call the customer back? Number 2. Did you call the customer back? A. I sent an email instead. B. Yes, it's an old custom. C. No, it wasn't black. Nah, untuk nomor 2, kira-kira word distractor-nya yang mana? Kata-kata pengecohnya yang mana? Apakah ada suara yang mirip? Oke, Madiratna sudah jawab customer, custom. Ya, betul. Customer, custom. Tapi ada lagi yang mirip. Di option C, kalau nggak salah. Oke. Back and black. Ya. Ya, betul. Jadi suara yang mirip. So the word distractors that you might find is that kind of those kind of things.
Jadi yang seperti itu. Nah, kalau jelas artinya berbeda ya. Customer itu pelanggan, kalau custom itu artinya biasanya cenderung ke kebiasaan, custom. Atau barang yang bisa dibuat sendiri, custom, seperti itu. Ada back dan black juga betul. Jadi sama-sama isi fact-nya. Meskipun ada back dan black, tapi mungkin ini lebih bisa dibedakan ya. Karena dia uh, ada suara yang numpuk di situ. Ada back, ada black. Ada diftongnya di sana. Jadi back dan black. Oke? Jadi itu dia suara-suara yang mirip. Nah, kalau untuk nomor 2, jawabannya yang mana? Kalau nomor 2, jawabannya apa? Ya, betul. A. Kita lanjut lagi ke nomor 3. You are working tomorrow, aren't you? Number 3. You're working tomorrow, aren't you? A. No, I only walk on Mondays. B. Only in the afternoon. C. Yes, he's working in the morning. Oke. Kira-kira ada sound distractor nggak di sana? Ada bunyi yang mengecoh nggak kalau nomor 3? Menurut kalian, apa ada bunyi yang ngecoh di situ? Oke, ada yang tidak. Oke, rata-rata jawabannya tidak ya. Jadi nomor 3 masuk aman ya. Jadi we cannot find any sound distractor. Nah, kalau nomor 3 jawabannya apa? Yep, that's right. Nomor 3 jawabannya A ya. Jadi sudah banyak yang jawab. Dan sudah banyak betul. Oke, kita lanjut lagi nomor 4. Can you remember the details? Number 4. Can you remember the details? A. Yes, it was very detailed. B. No, he's not a member. C. I've written them in my notebook. Oke. Nomor 4. Can you find the similar sound or the sound distractor? Remember. Oke, ya. Remember. Ada lagi. Selain member and remember, we've got one more actually. Oke, coba kita dengar lagi. Sebenarnya ada 2 dia. Selain remember dan member. Kita coba. B. No, he's not a member. C. Remember the details? A. Number 4. Can you remember the details? A. Yes, it was very detailed. B. No, he's not a member. C. I've written them in my notebook. Okay. Have you found the second one? The second sound distractors? So we've got remember and member. And what do you think? The second sound distractor. Details? Oke. Ada lagi? Detailed. Oke, ya, jadi betul. Jadi details dan detailed. Sama-sama detail, oke? Tapi beda konteksnya. Itu tidak menjawab pertanyaan itu. Jadi memang katanya sama, artinya sama, tapi dia tidak menjawab kata-kata itu. Jadi dia tidak menjawab pertanyaan itu. Jadi nomor 4, jawabannya apa? So what's the answer for number 4? Yep, that's right.
C, oke? Yang terakhir, you read through the notes, didn't you? Kita akan lanjut nomor 5 ya. You read through the notes, didn't you? Number 5. You read through the notes, didn't you? A. Yes, but I couldn't understand them. B. Yes, I noticed him too. C. Yes, I went through there yesterday. Well, for number 5, do you get the same words? Oke, untuk nomor 5, kalian dengar kata yang mirip nggak? Atau dengar kata yang bunyinya sama? Oke, kita akan coba dengar lagi, kira-kira. Iya, jadi sudah ada yang jawab ya. C. Tuh. Yes, I went through there yesterday. Oke, jadi benar. Kata yang sama adalah true. Tapi tetap harus hati-hati. Meskipun katanya sama, belum tentu dia akan menjawab. Makanya nomor 5 itu jawabannya apa? So, what's the answer for number 5? A, B, C? Coba kita dengar lagi recordingnya. Yes, I noticed him too. C. You read through the notes, didn't you? Number 5. You read through the notes, didn't you? A. Yes, but I couldn't understand them. B. Yes, I noticed him too. C. Yes, I went through there yesterday. Oke, jadi nomor 5 jawabannya A. Iya, betul. Jadi jawabannya A ya. You read through the notes, didn't you? Kamu udah baca semua catatannya kan? Kamu sudah baca catatannya keseluruhannya kan? Terus jawaban nomor A itu yes, but I don't understand. Oke, but yes, I don't get. Saya lupa. Coba kita ulang lagi. 2. C. Yes, I. Number 5. You read through the notes, didn't you? A. Yes, but I couldn't understand them. Oke, jadi itu nomor A. Yes, but I couldn't understand them. Ya, tapi saya nggak ngerti. Oke, you read through the notes. Kamu udah baca catatannya kan? Sudah, tapi saya nggak ngerti. Itu jawabannya. Oke, you most of you got this one. Nah, kita ada latihan lagi. Jadi kalau tadi itu kan sudah latihan dengan ini, latihan awal. Nah, kita akan coba lagi latihan sesuai dengan seperti tes TOEIC. Jadi hanya akan diputar sekali recordingnya dan sambil mendengar, silahkan pilih jawabannya. Apakah A, B, atau C. Oke? Jadi saya akan putar audionya. B. Mini test. Number 1. Do you mind if I open the window? A. No, go ahead. B. No, it's not. C. They're nice clothes. Number 2. Do you know where Yoko is? A. No, she isn't. B. I think she's upstairs. C. It's worn out. Number 3. Is it okay if I leave now? A. Yes, that's fine. B. Yes, it's true. C. I'll take some. Number 4. Have you checked the address?
A. Formal dress only. B. It's expensive. C. Angie checked for me. Number 5. This is your briefcase, isn't it? A. Yes, I'll be brief. B. No, mine is in the office. C. Just in case. Number 6. Are you going to wait for Mark? A. He said to meet him there. B. I haven't seen our waiter. C. Yes, I'm going to weigh it. Number 7. Can I help you? A. Yes, it is. B. No, he doesn't mind. C. I'd like to speak to the manager. Number 8. Have you been to the bank yet? A. No, I'm going to go after work. B. I enjoyed the banquet. C. No, she didn't. Number 9. Have you seen the latest report? A. Yes, it is very late. B. No, I haven't received it yet. C. No, we haven't met. Number 10. Is anyone sitting here? A. No, it's not here. B. Yes, I'm sorry. C. She's sitting over there. Number 11. You're on holiday next month, aren't you? A. Yes, I just got back. B. Actually, it's next week. C. I'll take 2. Number 12. Did you ask him why he was late? A. Yes, it's getting late. B. No, he didn't ask me. C. He said he missed the bus. Oke, jadi itu recordingnya sampai nomor 12. So what do you think about recording? This recording, this one, or these questions? Apakah lebih susah daripada 12 sebelumnya? Ya, saya harap sih enggak ya. Oke, jadi ada 1 sampai 12. So, what do you think is the answer? Kita udah ada berapa masuk? Oke, ada 1A. Oke, sebagian besar sudah jawab 1A, betul. Jadi mari kita lihat. Oke, jadi betul ya. Jadi 1A. Ya, kita punya 1A, lalu 2B, lalu 3A, ya betul. Ada 4C, 5B, 6A, 7C, 8A, 9B, beta, 10B, beta, number 11 is B, and number 12 is C. Okay, so 1A, 2B, 3A, 4C, 5B, 6A, 7C, 8A, 9B, 10B, 11B, dan 12C. Bagi yang sudah benar, oke, bagus, pertahankan. Tapi bagi yang masih salah, itu nggak apa-apa. Silahkan latihan lagi. Nanti pasti akan lebih bagus.
sekarang kita ke part 2. Ini kita masih lumayan banyak slide-nya. Oke, masih lumayan banyak. Baru Nah. guna. Ada question tag. Nah, kalau untuk yang keempat ini tentang stress dan intonation. Jadi, ya kalau ini sih memang harus benar-benar kalian coba denger ya. Tapi pasti jelas kok kalau untuk stress dan intonation, penekanan dan intonasi itu bagaimana. Jadi kalau memang dia nadanya pertanyaan, dia pasti akan naik intonasinya seperti ini. Yes or no question maksudnya. Kalau yes or no question, pasti dia nadanya naik. Kalau WH question atau information questions, itu nadanya turun. How much is it? What size is it? Jadi yang ditekankan itu adalah kata di tengahnya. How much is it? What size is it? Which one do you like? When do you close? Jadi cetak tebal ini adalah yang ditekankan. The word stress is the bold one. Oke, yang cetak tebal. Nah, kalau ini juga sama. Kalau tag question, dia pasti ada turunnya dulu baru naik. Kalau ada negative question, itu nadanya naik. Tapi ada yang turun juga. Oke, ya jadi ini kalian cuma masalah sering mendengar apa enggak ya. Nah, sekarang kita ada latihan juga. So, please try to listen to the conversation. Pay a particular attention to the stresses and intonations in the question. And then complete the gaps with the words that you hear. Oke, jadi kita karena ini masih membahas soal listening section, kita akan coba latih terus listening ya. Oke? Propel workshop for the TOEIC listening and reading tests. Listening activity 1. Audio 1. Store conversation. Excuse me, miss, do you work here? I'm looking for men's clothing. Where are the men's sweaters? Sure, follow me. We have some really nice sweaters over here, and there are more at the front of the store by the door. They're on sale right now. Great. Oh, this is nice. What size is it? Those are just in. They're really nice quality, but they're quite expensive. That one's a small. Is there a larger size? Would you like a large or a medium? Large, if you have it. Can I try it on? Yes, the fitting rooms are over to your left. Why don't you take both sizes with you and see which one fits best? Thanks. By the way, how much is it? Here's the tag. They're $80. Oh. Well, you know, I think I'm going to look at the sweaters over by the door. Yung ganggu sebenarnya. Aduh. Okay? Can you get the answer? Okay, let's listen to this once again. Propel workshop for the TOEIC listening and reading tests. Listening activity 1. Audio 1. Store conversation. Excuse me, miss, do you work here? I'm looking for men's clothing. Where are the men's sweaters? Sure, follow me. We have some really nice sweaters over here, and there are more at the front of the store by the door. They're on sale right now. Great. Oh, this is nice. What size is it? Those are just in. They're really nice quality, but they're quite expensive. That one's a small. Is there a larger size? Would you like a large or a medium? Large, if you have it. Can I try it on? Yes, the fitting rooms are over to your left. Why don't you take both sizes with you and see which one fits best? Thanks. By the way, how much is it? Here's the tag. They're $80. Oh. Well, you know, I think I'm going to look at the sweaters over by the door. Okay. Lumayan ya, karena ini mendengarkan kalimat. Oke, dari kalian ada yang dapat nggak? Nomor 1 sampai 6 jawabannya apa? Nah, sebelum kita ke detail information ya, secara umum,
Ini tentang apa sih? Silahkan kalian jawab langsung kalau malas ngetik. Tentang apa sih? Oke, ada yang bisa jawab, silahkan. Secara umum ini tentang apa sih percakapannya? The man wants to buy a sweater. Oke, tentang sweater. Oke, ya. Pada akhirnya, dia akhirnya beli yang mahal itu, atau akhirnya dia nggak jadi beli? Man looking for new sweater, ya. Pada akhirnya, si laki-laki ini, si bapak ini, jadi beli sweater apa enggak? Jadi maksudnya jadi beli sweater yang ditanya tadi atau enggak? Oke, jadi pada akhirnya dia nggak jadi beli ya? Tidak jadi beli ya? Oke, sip. Tidak jadi beli. Ini udah kelihatan dari kalimat terakhir. Well, you can actually see this from the last sentence. Oh, well, I think I'm gonna look at the sweaters over by the door. Jadi, karena yang tadi itu harganya lumayan mahal. Jadi akhirnya dia lihat yang deket pintu aja. Coba kita lihat. Oke. Ya, waktu kita lagi sedikit ya. Jadi kita jalan aja dulu. Oke. Nanti kalau seandainya emang ada yang kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan. Nah, kita lanjut dulu ke sini. Time and location marker words. Jadi ada nada waktu dan tempat. Nah, di sini kita mulainya dari latihan dulu, tapi kita ke tipsnya dulu deh. Jadi, being familiar with words that are commonly used to indicate time and locations will help you find the correct answers. Jadi, kalau dalam listening itu, kadang-kadang ada juga yang pertanyaannya soal waktu dan tempat. Pokoknya informasi yang diminta adalah mengenai waktu dan tempat. Kadang-kadang, terutama waktu, itu bisa agak tricky untuk kita, karena kita nggak terbiasa dengan membaca waktu orang luar negeri kan, atau membaca waktu di bahasa Inggris. Meskipun kita bisa, tapi mungkin ada yang belum terbiasa dengan itu. Nah, makanya harus coba dilatih kita juga yang seperti itu. And these are some tips to actually acquire this kind of thing. Ingat aja, kalau pertanyaan tentang lokasi dan arah, itu biasanya akan menggunakan kata where. Oke, biasanya akan pakai where. Jadi, pasti ada kata where. Where itu artinya kan di mana. Kalau memang menanyakan soal lokasi dan arah. Locations itu lokasi, directions itu arah. Jadi, kalau menanyakan arah dan lokasi, biasanya akan menggunakan where. Sometimes other words can also be used. Tapi where ini biasanya pasti dipakai. Yang kedua, when questions usually involve the word when, how long, or what time. Nah, kalau kalian dikasih pertanyaan soal durasi, atau soal waktu, biasanya dalam kalimat pertanyaannya itu pasti akan ada when, how long, dan what time. Oke? Pasti ada itu. Jadi, cukup mudah untuk mengidentifikasi sebenarnya, tapi saat tes, bisa saja, mungkin karena konsentrasinya agak buyar, karena deg-degan, itu bisa terjadi hal yang mungkin hal yang mudah sebenarnya, tapi malah jadi susah, atau malah jadi kayak mengecoh kalian. Tapi dengan berbanyak latihan, kalian pasti bisa paham lah, dan bisa dengan mudah menjawab soalnya, tanpa harus terkecoh. Oke, jadi ingat itu, kalau where itu pasti tentang lokasi dan arah. Where is all about locations and directions, tapi kalau when, itu pasti how long, what time, dan when. Itu durasi. Next, what we have. Oke, jadi kita lihat dulu, coba ada practice atau lebih.
Jadi di sini, nah, kita akan lanjut dulu ya. Kayaknya karena waktu masih lagi 7 menit kalau nggak salah. Oke. Nah, kita akan lanjut dulu ke strategi 6, nanti baru kita ke berikutnya. Pelatihan sebelumnya. Nah, di strategi 6 itu kita lihat ada language for social interactions. Nah, kenapa ini ada? Karena memang TOEIC itu kan karena memang TOEIC itu adalah penggambaran dari komunikasi di dunia nyata kan. So listening in TOEIC depicts the real communication in real life. That's why you also need to know what is the language for the social interactions. Nah, kalau untuk interaksi sama orang-orang, biasanya orang-orang seputaran ini biasanya yang ditanya. Tapi sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kondisinya. Jadi yang kalian lihat kalimat-kalimat di sini, ini adalah kalimat yang memang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Entah itu untuk termasuk dari interaksi, atau dalam pekerjaan, atau dalam interview, atau dalam usaha, atau menjalin mitra dengan orang lain, seperti itu. Jadi ini beberapa hal yang bisa kalian pakai kalimatnya. Oke, kita akan coba latihan yang terakhir ya. So we're going to have a practice on number 1 until 12. So try to listen to the recording while you are answering the questions. B. Mini test. Number 1. Would it be okay if I borrowed this pen? A. When did it happen? B. Sure, go right ahead. C. Would, I think. Number 2. Can I offer you coffee or tea? A. No, it wasn't. B. I'll turn it off. C. I'd like some tea, please. Number 3. Excuse me, where's the cafeteria? A. Everyone says so. B. Just past the lobby. C. I'll get you one. Number 4. Why did he call you into the office? A. To discuss plans for the summer. B. I think so. C. By telephone. Number 5. What is your opinion of the new policy? A. I don't think it makes much sense. B. I'm afraid not. C. It's a beautiful place. Number 6. I've finished the review you asked for. A. When will you be finished? B. That was quick. C. A view of the city. Number 7. Could I take next Monday off? A. I'll give you mine. B. Sure, we aren't that busy right now. C. No, they couldn't do it. Number 8. Would you mind showing Kim the supply room? A. There's plenty of room. B.
No, it must be yours. C. I'd be glad to. Number 9. What do you think's wrong with the air conditioner? A. That's not right. B. I think it needs to be cleaned. C. He's in great condition. Number 10. How can I get this chair fixed? A. Call the maintenance staff. B. Yes, I know. C. All of them. Number 11. Can I borrow your calculator? A. I can do it a bit later. B. Sorry, Carlos has it. C. Yes, I borrowed it. Number 12. Hand me over your screwdriver, will you? A. Sure, here you are. B. Yes, I'll drive. C. I already handled it.